Halo semuanya, di dalam video tutorial yang ke-9 ini kita akan membuat CRUD untuk tombol simpan data user ke dalam database pada tabel user. Di sini kita pergi ke untuk tabel user. Nah, jadi di sini sebelumnya kita sudah kita mengisi data untuk masuk data user untuk masuk ke dalam menu utama. Itu kita masih menggunakan cara manual dengan cara mengisinya secara manual di dalam tabel user. Nah, di sini kita akan membuat agar kita bisa menginput sendiri dari tabel user agar bisa tersimpan di dalam tabel user. Nah, selanjutnya kita double klik di tombol simpan. Nah, di sini kita tambahkan dulu library-nya using system data SQL client. Kemudian di dalam sini kita akan memanggil SQL command-nya seperti di tombol login ini. Kita copy saja dari form login, kita ambil dari sini, kita pastikan di dalam form user. Baiklah, untuk selanjutnya kita turun ke sini. Ini adalah area kerja tombol simpan. Kemudian di dalam sini kita buat kondisi apabila text box 1 titik text titik trim sama dengan kita menggunakan logika OR text box 2 titik text titik trim sama dengan tanda petik 20, kemudian tutup kurung. Sini kita buka kurung, kemudian di dalamnya kita kasih pesan atau message box. Titik show. Jadi di sini apabila text box yang pertama dan text box yang kedua masih bernilai kosong atau belum diinput sama sekali, maka dia akan mendapatkan pemberitahuan bahwa data yang diinput belum lengkap. Di sini kita tuliskan data yang diinput belum lengkap. Titik koma. Kemudian else kita tuliskan SQL connection con sama dengan kita tuliskan kembali con yang di sini
con titik get con titik koma, kemudian try kita panggil kembali command prompt SQL command-nya cmd sama dengan new SQL command dalam kurung, kemudian tuliskan insert into, kita sesuaikan dengan nama tabel di sini tb user, tabel user, value buka kurung, kemudian kita sesuaikan dengan text box yang di sini. Sini namanya text box 1. Text box 1 titik text, kemudian tanda koma 1.2 tanda plus text box yang kedua titik text tanda plus 2.1 tutup kurung tanda petik 2 koma, kemudian tuliskan con kembali tutup kurung titik koma. Kemudian di sini kita akan lanjut membuat untuk koneksinya, membuat koneksi. Di sini tuliskan kembali con titik open, kemudian SQL command-nya titik execute non query, message box dot show kurung, sini kita tuliskan data berhasil disimpan. Nah baik, jadi apabila data yang sudah diisi yaitu nama user dan ID user apabila sudah diisi, maka dia akan menampilkan message box data berhasil disimpan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat metode baru untuk membersihkan data pada text box. Kita naik di sini, kita buat di bawah sini saja, kita kasih komentar membuat metode untuk membersihkan data pada text box. Nah, jadi fungsi dari metode ini apabila kita sudah berhasil mengisi di dalam form user, maka dia akan membersihkan data yang sudah kita tulis di dalam text box-nya yang ada pada text box ini. Kemudian kita
tuliskan void bersihkan data. Kemudian kita di sini kita tuliskan text box yang pertama titik teks sama dengan tanda petik 2. Kemudian di sini text box yang kedua titik teks sama dengan 2. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membuat metode untuk menampilkan data pada grid view. Nah, jadi setelah kita menginput nama dan ID user, setelah kita simpan, maka dia akan menampilkan di dalam grid view yang ini. Di sini kita tuliskan membuat metode untuk menampilkan data pada grid view. Kita tuliskan void tampil data. Tampil data. Kita buat blok baru di sini. Tuliskan SQL connection sama dengan titik get count. Try. Kita buat blok lagi. Di sini kita akan membuka koneksi. Open cmd sama dengan new SQL comment dalam kurung tanda petik 2 select bintang from table user, select bintang from table user, koma con. Kemudian kita panggil lagi yang ini datasetnya ds sama dengan new dataset. Kemudian da sama dengan new SQL data adapter dalam kurung cmd titik koma. Kemudian da titik fill dalam kurung ds koma table user tutup kurung titik koma. Data grid view titik data source sama dengan ds
data grid view 1 titik data member auto size column mode. Kemudian di sini sama dengan data grid view auto size column mode. Data grid view, kemudian klik fill titik koma. Selanjutnya di bawah sini kita tuliskan catch dalam kurung exception key. Kemudian kita buat blok baru lagi, message box titik show dalam kurung g titik to string. Kemudian di bawahnya lagi finally kita buat blok lagi, panggil objeknya lagi, panggil objek count titik close. Setelah ini kita akan membuat CRUD lagi untuk data grid view-nya. Di sini kita klik di grid view, terus kita klik yang ada tanda petir ini, kita double klik yang di cell klik. Nah, kita double klik di cell klik. Nah, di sini dia sudah masuk ke dalam area kerja data grid-nya. Baiklah, di sini kita tuliskan try blok kerjanya, kemudian di sini kita tuliskan data grid view row, dan row sama dengan this data grid view 1 titik row kemudian titik row index titik koma. Kemudian di sini untuk text box 1 titik text sama dengan row titik cell.
kita masukkan nama user, titik value titik to string, tutup kurung buka kurung, titik koma. Kita copy saja yang ini. Di sini kita ganti dengan ID user. Kemudian di bawahnya lagi catch exception x. Kita buat blok lagi. Message box .show dalam kurung x to string. Nah, baiklah seperti ini. Baik, setelah ini kita kembali ke tombol simpan yang di sini. Kita akan panggil kembali untuk bersihkan data dan tampilkan data. Bersihkan data, tampilkan data. Kemudian di sini kita tambahkan lagi catch exception message box show x to string. Baiklah, kita save. Dan di sini juga belum ada untuk input data user, jadi sini kita tuliskan lagi. Kita buat dulu input data user. Input data user. Kita double klik. Kita tuliskan area kerja form user. Kita copy yang ini, membuat class dan objek. Di sini kita ganti dengan sesuai yang ada di sini, yaitu user. Di sini juga diganti new user. Baiklah, sekarang coba kita jalankan. Kita masukkan user dan password. Salah passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke menu data mahasiswa, di input data user. Di sini coba kita masukkan user baru.
ID usernya 1234556. Coba kita simpan. Data berhasil simpan. Nah, di sini dia sudah masuk sendiri ke dalam data grid view yang sudah kita buat tadi. Ini adalah nama-nama user dan ID. Nah, di sini coba kita akan login menggunakan user yang berbeda. Kita stop dulu. Kemudian kita jalankan kembali. Passwordnya 1-6. Nah, di sini dia sudah berhasil masuk ke dalam menggunakan ID user yang berbeda. Baik, sekian video tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.